Bab 659. Apakah Kina bersamamu? Baiklah, nanti jika Kina kembali aku akan telepon memberitahumu. Mendengar Ezra bilang dirinya telah membuat Kina marah, ibu Kina bahkan tidak punya niat untuk menyalahkannya. Sebaliknya, dia berkata, "Ezra, jangan biarkan Kina ini terbiasa. Semakin kamu membiarkannya begitu, sikapnya semakin arogan." Ibu Kina sangat puas dengan menantu laki-laki ini, dan merasa putrinya pasti telah mendapat berkah bisa menikah dengan pria baik seperti Ezra. Terhadap perkataan Ezra yang membuat putrinya marah, dia sama sekali tidak percaya. Dalam hati berpikir, jika Kina berani kembali hari ini, dia harus mengingatkannya untuk jangan sedikit-sedikit selalu bermain dengan emosi. Baik, kalau begitu merepotkan ibu, Ezra menyapa beberapa kata lagi dan mengakhiri panggilan. Memikirkan putranya dan Dea telah menghilang di taman kanak-kanak, dan istrinya tidak dapat dihubungi, tiba-tiba dia merasa sakit kepala. Banyak adegan gambar muncul di benaknya, dan Ezra hampir tidak bisa bernapas. Tanpa sadar menyentuh sakunya, kemudian baru menyadari obatnya tidak dibawa. Begitu Kevin tiba di kota Leicester, dia menerima telepon dari Ezra. Belum sempat dia berbicara, pertanyaan dingin Ezra terdengar di telinganya. "Apa Kina bersamamu?" Kelopak mata Kevin berdenyut, menenangkan pikirannya, lalu menjawab kata-katanya dengan tenang. "Tuan kedua, aku di kota Zaun, kamu dan Nana ada di kota Leicester. Apa kamu yakin tidak bertanya dengan orang yang salah?" Dia segera bergegas ke kota Leicester setelah menerima panggilan Nana. Saat meninggalkan rumah, dia hanya memberitahu 15 bahwa dia akan pergi ke pusat kota untuk membeli beberapa bahan percobaan, dan tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Dia biasanya keluar untuk membeli bahan percobaan, jadi 15 harusnya tidak melaporkan hal-hal sepele seperti itu kepadanya, kan? Saat berikutnya, dia mendengar suara dingin Ezra. "Jika Kina menghubungimu, tolong beritahu dia, Clayton dan Dea menghilang di taman kanak-kanak, dan sudah memanggil polisi." Kenapa Clayton dan Dea bisa hilang? Kapan mereka hilang? Kevin belum selesai bertanya, langsung mendengar akhir panggilan bip, bip di telinganya. Karena Kina tidak membawa ponsel, jadi Kevin hanya bisa duduk di lobi bandara dan menunggu Kina menghubunginya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, sudah menerima panggilan dari Kina dan menanyakan alamat spesifiknya. Kemudian dia segera naik taksi dan bergegas ke sana. Sebuah hotel kecil dengan lingkungan yang layak. Kina terkejut saat mendengar suara ketukan pintu. Setelah itu, mendengar suara Kevin di luar pintu. "Nana, ini aku." Dia menarik napas lega, bersusah payah berdiri, dan pergi membuka pintu. "Nana, ada apa? Kenapa kamu bisa salah makan?" Kevin melihat wajahnya pucat menakutkan, dahinya berkeringat dingin, dan tubuhnya terhuyung-huyung. Dia segera mengulurkan tangan, mendukungnya. "Aku tidak tahu, aku sedang minum teh sore di restoran teh hari ini." Tidak lama setelah selesai minum teh sore, aku merasa ada yang tidak beres. Kina menjawabnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, muncul ilham. Dia tiba-tiba menyadari, oh iya, minuman itu. Aku memesan minuman baru di restoran teh, dan rasanya aneh. Lalu mengira rasa aneh itu adalah rasa produk baru, jadi aku minum beberapa teguk, kemudian tidak bisa lagi menerima rasanya. Jadi aku berhenti minum. Mungkin ada masalah dengan minumannya. Sekarang tidak ada waktu untuk menyelidiki siapa yang meletakkan racun di dalam gelas minuman itu. Kevin dengan serius membantunya berbaring di tempat tidur. Setelah mengukur denyut nadinya dengan hati-hati, dia menuangkan secangkir air hangat dan mengeluarkan sebuah botol kecil putih dari ransel, dan menuang beberapa pil coklat dan memberinya makan. Setelah mengurangi rasa sakitnya sementara, dia melanjutkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. "Nana, saat aku baru saja turun dari pesawat, aku menerima telepon dari Tuan Muda Kedua Okto." Kevin berbicara sambil mengambil darah, diam-diam memperhatikan reaksinya. Kina panik, dan buru-buru bertanya, "Ezra, apa yang dia katakan?"
Pada saat itu, dia masih di kota Zaun. Kevin bilang kepadanya, mungkin ada beberapa masalah dengan jiwa Ezra, tetapi karena dia hanya mengamatinya melalui kontak singkat, jadi tidak bisa menilai apa masalahnya. Ezra tidak pernah mengizinkan dia keluar sendirian. Hari ini, dia lupa membawa ponselnya keluar. Jika pasti tidak bisa menemukannya, dan pasti akan menggila. Kevin tidak segera memberitahu dia tentang perkataan Ezra, lalu bertanya dengan sangat serius, "Nana, aku ingin tahu, apa rencanamu sekarang? Racun dalam tubuhmu belum sepenuhnya dikeluarkan, dan sekarang kamu salah makan, menyebabkan reaksi racun yang tersisa di dalam tubuh. Kedepannya pasti akan kambuh sesekali. Jika kamu kembali ke rumah keluarga Okto, Tuan muda kedua Okto pasti akan mengetahui rahasiamu cepat atau lambat." Kina seketika langsung tercengang dan hampir pingsan. Kenapa bisa seperti ini? Dia tidak ingin meninggalkan mereka berdua lagi. Tapi, dia tidak bisa membiarkan Ezra mengetahui hal ini. "Saat aku baru saja turun dari pesawat, aku menerima telepon dari Tuan kedua. Dia bilang padaku, jika kamu menghubungiku, minta aku beritahu kamu. Dia bilang Clayton dan dia hilang di taman kanak-kanak, tetapi sudah lapor polisi." Hanya saja saat ini tidak ada petunjuk. Kevin kemudian memberitahu dia apa yang dikatakan Ezra. Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan, "Masalah kamu diracuni hari ini, dan juga jika Clayton dan Dea benar-benar hilang, dua hal ini mungkin kebetulan, atau ada orang yang telah lama merencanakannya. Apa kamu bilang? Bagaimana mungkin Clayton dan Dea hilang?" Kina tiba-tiba terduduk dari tempat tidur, wajah yang awalnya pucat semakin pucat. "Clayton dan Dea hilang? Bagaimana bisa hilang? Aku belum sempat bertanya apa yang terjadi." Tuan kedua langsung menutup telepon. "Dia bahkan tidak tahu terjadi sesuatu padamu. Meskipun dia tidak bisa menghubungimu untuk sementara waktu, dia juga tidak mungkin mengutuk Clayton dan Dea dan memaksamu untuk kembali ke rumah." Kevin menganalisisnya. "Ponsel, Kevin pinjam aku ponsel." Masalah ini berkaitan dengan Clayton dan Dea. Kina benar-benar panik. Meskipun karakter Ezra menjadi sangat paranoid, dan terkadang bahkan sedikit menakutkan, tetapi dia tidak pernah membuat lelucon semacam ini. "Nana, tenanglah dulu. Jika kamu menghubunginya saat ini, dia akan segera mengetahui rahasiamu." Kevin mengingatkannya untuk berpikir lebih cermat. "Clayton dan Dea mengalami insiden. Bagaimana aku bisa tenang?" Kina berkata dengan mata merah dan sangat emosional, "Aku ingin kembali." Setelah itu, dia mengangkat selimut dan ingin bangun dari tempat tidur. Racun dalam tubuh kambuh lagi. Putranya dan Dea dalam masalah. Memikirkan kedua hal ini kemungkinan direncanakan oleh orang yang sama, dan memikirkan putranya dan Dea kemungkinan besar akan dilukai oleh gangster. Suasana hati Kina langsung runtuh, sama sekali tidak bisa berpikir terlalu banyak. Kevin menekannya kembali ke tempat tidur tepat waktu. "Nana, jangan cemas dulu. Aku akan meminjamkan kamu ponsel. Kamu harus telepon dan tanyakan dengan jelas. Aku nanti akan memberimu suntikan untuk membantumu menekan racun, dan tunggu sedikit mereda baru kembali." Saat kata-kata itu jatuh, dia segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyerahkannya padanya. Bab 660. Buang dua anak itu ke sungai. Kina sangat panik dan jari-jarinya gemetar hebat. Ketika dia mengetik nomor, karena jari-jarinya gemetar, ia mengetik nomor yang sama beberapa kali dan berulang kali menghapusnya karena salah ketik. Baginya sangat mudah untuk mengingat nomor dan beberapa detik biasanya sudah cukup baginya untuk mengetik dan menelepon. Tapi kali ini butuh lebih dari setengah menit. Dia melakukan panggilan dan dijawab dengan cepat. Sebelum Kina berbicara, suara cemas Ezra terdengar di telinganya. "Apakah Kina menghubungimu?" "Di mana dia?" Kina mencengkeram telepon dengan erat, matanya memerah, napasnya tercekat dan gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kina, di sana," Ezra berteriak tidak yakin. Setelah terdiam selama beberapa saat, Ezra bertanya lagi. "Kina, kamu di mana? Apakah Clayton dan Dea ada bersamamu?" "Clayton, Ezra,
Apa Clayton dan Dea benar-benar hilang? Tanya Kina sambil menangis. Ya, tapi aku sudah kirim seseorang untuk mencarinya. Ezra mengakui dengan suara berat dan mengubah topik. Dia bertanya, kamu di mana? Aku akan menjemputmu sekarang. Memikirkan dugaan Kevin yang berkata bahwa Clayton dan Dea menghilang, kemungkinan besar juga dilakukan oleh orang yang sama dengan yang meracuninya. Kina gemetar dan badannya jadi dingin karena ketakutan. Hatinya terasa seperti digenggam erat oleh telapak tangan yang tak terlihat, sangat sakit hingga dia hampir mati lemas. Ezra, Clayton, bagaimana Clayton dan Dea bisa hilang? Kapan mereka menghilang? Matanya menjadi gelap dan Kina tiba-tiba tersedak sebelum bertanya dengan panik. Video CCTV TK dihapus. Aku tidak tahu bagaimana Clayton dan Dea menghilang. Pihak TK bilang bahwa guru yang berjaga di ruangan itu pergi setelah istirahat makan siang dan menemukan bahwa Clayton dan Dea sudah menghilang. Lalu adik ketiga yang ada di kota Gungnir bergegas kembali. Kata Ezra dingin. Karena sedikit tidak sabar, dia menaikkan sedikit nadanya. Kina, di mana kamu sekarang? Aku? Kina tiba-tiba sadar oleh pertanyaannya. Ezra, aku akan kembali sekarang. Setelah mengatakan itu, Kina langsung menutup telepon tanpa menunggu Ezra berbicara lagi dan dia langsung mematikan ponsel karena takut Ezra akan menelponnya lagi. Kevin, aku harus kembali. Clayton dan Dea benar-benar menghilang. Kina panik, langsung mengembalikan ponsel padanya dan turun dari tempat tidur tanpa berpikir. Sudah hampir jam 6 sore, waktu istirahat makan siang di TK Clayton adalah jam 2 siang, yang berarti sekarang sudah hampir 4 jam. Kevin memperhatikan kaki Kina yang menyentuh lantai dengan acuh tak acuh dan melihatnya terjatuh ke lantai sebelum dia bisa berdiri. Sebenarnya, Kevin bisa saja mengulurkan tangan dan menahannya tepat waktu untuk mencegahnya jatuh ke lantai, tapi dia tidak melakukannya. Setelah Kina jatuh dan ingat bahwa dia telah diracuni dan sekarang sedang berada dalam pengaruh racun. Sebelum Kevin datang, dia telah tersiksa oleh obat yang ada di tubuhnya dan seluruh kekuatan tubuhnya seperti telah terkuras. Nana, Tuan Muda kedua seharusnya sudah mengirim semua orang yang dia miliki untuk menemukan Clayton dan Dea. Jika kamu kembali sekarang, kamu tidak bisa banyak membantu. Aku akan menyuntik kamu terlebih dulu untuk menetralkan obat di tubuhmu. Baru saat itulah Kevin membantunya berdiri dan membiarkannya berbaring kembali di tempat tidur. Kevin, paling cepat berapa lama? Tanya Kina cemas sambil berbaring di tempat tidur. Air mata mengalir di sudut matanya, memikirkan hilangnya Clayton dan Dea ditambah dengan efek racun. Seluruh tubuhnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum, rasa sakit yang menusuk dan keringat dingin dengan cepat membasahi pakaiannya. Setengah jam, jawab Kevin sambil mengeluarkan satu set jarum perak dari ranselnya. Kemudian dia membantu Kina duduk dan menunggunya melepaskan jaket, hanya menyisakan pakaian hangatnya sebelum mulai menusukkan jarum. Kina telah mengalami rasa sakit seperti ini berkali-kali dan sudah lama mati rasa. Meskipun seluruh tubuhnya seperti disiksa oleh ribuan jarum yang menusuk hatinya, tapi dia hanya menggertakkan gigi tanpa mengatakan apapun, pikirannya terfokus pada Clayton dan Dea. Clayton terbangun karena guncangan, butuh 3 detik untuknya mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Ia ada di ruangan kecil, tidak ada cahaya dan hampir tidak bisa melihat sekeliling. Sudah pasti ini ada di dalam minivan. Melihat Dea yang terbaring di sampingnya dalam keadaan pingsan, Clayton langsung mencoba bangun untuk memeriksa kondisi Dea. Tapi ia menyadari bahwa tangan dan kakinya diikat, bahkan mulutnya ditutup dengan lakban. GPS menunjukkan kalau di depan ada sungai, jadi buang saja anak itu ke sungai. Mendengar kata-kata pria itu yang memiliki sedikit aksen terdengar dari depan minivan, seluruh tubuh Clayton tiba-tiba membeku. Dibuang ke sungai, dalam cuaca yang dingin, kaki dan tangan Clayton dan adik perempuannya diikat, adiknya juga tidak bisa berenang. Jika dibuang ke sungai, dia tidak bisa membayangkan akibatnya. Segera setelah itu,
dia mendengar pria lain berkata, wanita itu meminta untuk membawa anak itu pergi sedikit lebih jauh dan membuangnya. Yang terbaik adalah membawa mereka keluar dari kota Leicester sebelum melakukannya. Sungai di depan adalah perbatasan antara kota Leicester dan kota-kota tetangga. Membuang mereka di garis perbatasan, bukankah itu bagus? Atau bawa mereka lebih jauh, temukan tempat terpencil di mana tidak ada seorang pun di sana dan tidak ada yang tahu jika mereka mati dan gali lubang untuk menguburnya. By the way, wanita itu sudah kasih kita uang. Sekarang cuaca sangat dingin. Mereka berdua juga masih anak-anak. Kalau dibuang ke sungai, apa mungkin mereka bisa naik lagi? Itu kesepakatannya. Langsung buang ke sungai dan tenggelam. Lalu tubuhnya akan hanyut karena arus sungai dan polisi pasti tidak bisa menemukan dua anak itu. Keduanya masih sangat kecil. Mungkin setelah tenggelam, tubuh yang hanyut di sungai itu akan digerogoti oleh ikan-ikan liar di sungai, tulang-tulang yang tersisa akan tenggelam ke sungai. Lalu siapa yang bisa menemukannya? Oke, kalau gitu langsung buang di sungai di depan. Mungkin kedua pria itu hanya mengira kalau mereka berdua adalah anak biasa yang berusia kurang dari 4 atau 5 tahun dan mereka juga dibius. Jadi mereka mungkin sudah mati sebelum bangun. Sehingga kedua pria itu tidak mengikat tangan Clayton dan Dea di belakang dan hanya mengikat kaki dan tangan mereka. Clayton mendengarkan bagaimana kedua pria ini berencana untuk membuang mereka. Sementara ia memikirkan cara untuk menyelamatkan diri. Pertama, dengan tangan terikat harus melepaskan tali di kakinya dan kemudian menggigit simpul tali matadi yang diikat di tangannya dengan giginya. Pada saat ini, Dea terbangun, melihat sekeliling yang gelap mencoba untuk bangun, tapi menyadari bahwa tangan dan kakinya terikat dan bahkan ia tidak bisa berbicara. Memikirkan mominya sudah memberitahunya sebelumnya bahwa anak-anak harus patuh dan tidak boleh berkeliaran atau mereka akan dibawa pergi oleh orang jahat dan dia tidak akan pernah bisa melihat mominya lagi. Dea mengira dia telah dibawa pergi oleh orang-orang jahat, tetapi ia tidak bisa bicara. Tangan dan kakinya terikat dan tidak bisa berjalan, jadi dia menangis ketakutan. Clayton mendengar tangisannya, tahu bahwa adik perempuannya sudah bangun dan tahu kalau dia ketakutan. Tetapi simpul tali di tangannya diikat terlalu erat, lalu dia menggunakan mulutnya hingga bibirnya terluka dan simpulnya jadi sedikit longgar. Clayton tidak tahu seberapa jauh sungai di depan yang dikatakan kedua pria itu, jadi setiap detik sangat berharga baginya. Tepat ketika dia akan melepaskan ikatan tali, Clayton merasakan mobil itu tiba-tiba berhenti. Jantungnya berdegup kencang dan seluruh tubuhnya membeku. Di telinganya terdengar kata-kata yang menakutkan. Lemparkan kedua anak itu ke sungai saat tidak ada orang dan kosong. Aku masih terburu-buru untuk makan.